Hai, selamat datang di podcast Nuraga. Sebelum mulai, yuk subscribe dulu. Selamat mendengarkan. Halo semuanya, balik lagi di podcast Nuraga. Dan sesuai judulnya, hari ini aku akan membahas tentang body shaming. Dan menurut aku udah gak perlu lagi kita sebutkan contohnya kali ya. Sadar gak sadar pasti ada beberapa momen dimana kita mungkin lagi bercanda nih sama teman-teman kita. Karena terbawa suasana, akhirnya kita malah melontarkan jokes-jokes yang merujuk ke body shaming gitu. Padahal awalnya kita gak bermaksud begitu. Tapi karena udah gak memikirkan lagi outputnya seperti apa dan orang lain tuh akan berpikir seperti apa, itu sebenarnya bisa merujuk ke body shaming dan membuat orang lain merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Yang paling sakit dari body shaming itu adalah ketika justru orang-orang terdekat yang kita sayangi atau yang kita percaya, seperti keluarga, orang tua, temen, malah menghakimi dan menyuruh kita untuk berubah gitu. Yang kita kira udah pasti menerima kita apa adanya, ternyata juga sama seperti orang-orang lain di luar sana. Kalau menurut aku, body shaming dari orang tua itu bisa terjadi karena ada perbedaan cara pikir dari tiap generasi ya. Ini bukan cuma orang tua kita aja, tapi ya banyak generasi-generasi yang di atas punya cara berpikir yang berbeda. Jadi intinya mereka udah punya kebiasaan turun-menurun, akhirnya diikuti sama generasi di atas kita. Atau dari kecil mereka melihat itu sebagai sesuatu yang sudah sering terjadi, jadi itu adalah sesuatu yang normal gitu bagi mereka. Plus mereka juga udah punya persepsi masing-masing, dipengaruhi sama orang tua mereka juga gitu. Fakta tentang persepsi itu sebenarnya aku juga baca dari bukunya Jen Sincero yang episode kemarin itu juga aku bahas. Kalau misalnya teman-teman belum tahu nih tentang bukunya itu, teman-teman boleh dengerin lagi podcast aku yang kemarin. Dan aku rekomendasiin banget teman-teman kalau lagi bosen gak ada kerjaan buat baca buku itu, karena itu sangat mengubah pandangan aku banget. Sangat membuka pikiran dan inspiratif gitu. Nah, balik lagi ke topik yang tadi. Ketika kita mengalami body shaming atau mendapatkan komentar-komentar yang buruk dari orang lain, yang kita rasakan itu apa sih? Body shaming itu membuat kita punya kepercayaan diri yang rendah, dan juga kita jadi self-conscious atau sadar diri yang berlebihan, atau menilai diri kita dengan cara yang negatif. Merasa diri itu gak berharga, merasa buruk dengan diri sendiri, karena setiap pandangan dan point of view berjuta-juta orang itu seakan dibebankan pada kita. Akhirnya itu bikin kita jadi kecewa sama diri sendiri dan jadi melakukan hal-hal yang menyakiti hati, pikiran, dan raga kita juga. Selain itu, juga mungkin akan muncul perasaan takut dijudge. Dan kalian tahu gak sih perasaannya kalau kita itu udah terlalu sering dihakimi sama orang lain. Bahkan orang yang ngomongnya baik-baik pun bisa jadi sesuatu yang menurut kita menyinggung banget. Bisa bikin kita memandang saran itu sebagai sesuatu yang negatif atau sebagai serangan pribadi. Aku yakin kalau dibicarakan baik-baik pun gak semua orang akan menyadari kalau komentar-komentar mereka itu salah. Bahkan bisa mikir, oh ya udah, itu kan tugas kita untuk mengingatkan. Ini kan tujuannya untuk kebaikan kamu.
Tapi sekali lagi, body shaming dan saran itu adalah hal yang berbeda. Jadi gak usah kamu anggap itu sebagai saran, karena malah membuat kamu jadi minder. Sedangkan saran itu memang harusnya sesuatu yang membangun. Kalau misalnya mereka memang ingin membantu kita, harusnya mereka gak melakukan ini. Harusnya mereka gak mendiskriminasi karena bentuk tubuh, menjelek-jelekan kita, padahal kita juga gak merugikan mereka. Dan juga harusnya gak usah dijudge dan disuruh-suruh untuk mengurangi berat badan, nambahin berat badan, dan lain sebagainya. Kita juga udah tahu kok tentang tubuh kita sendiri. Gak usah lagi diperjelas sama orang lain. Bahkan kita itu biasanya malah ya menganggap kekurangan kecil dari tubuh kita itu sebagai sesuatu yang fatal. Ketika kita udah merasa insecure, kita itu sebenarnya udah sadar banget nih sama satu kekurangan kecil itu. Banyak orang yang cuman melihat dari satu sisi aja, yaitu perspektifnya mereka sendiri, dan bisa sampai mengasumsikan lifestyle kita. Lu gak makan ya? Lu kalau stres makan terus ya? Dan lain sebagainya. Padahal mungkin aja itu karena di dalam itu kita merasa stres atau lagi mengalami masalah yang gak orang lain tahu. Bukannya kita gak mencoba gitu. Pandangan orang-orang itu memang gak mudah untuk berubah kalau cuma dibilangin tanpa mereka sebenarnya sadar sendiri. Ketika kita dengar ada komentar-komentar yang negatif nih tentang tubuh kita atau sesuatu yang lain, sebenarnya ada beberapa output atau reaksi nih yang menurut aku bakal aku lakuin gitu. Yang pertama, pastinya kita akan merasa sakit hati atau marah dan juga membela diri. Itu sebenarnya hal yang sangat wajar untuk dilakukan. Karena siapa sih yang gak kepikiran ketika seseorang tuh ngomong hal yang jelek kepada kita gitu, tentang kita. Kita juga bisa mengubah komentar-komentar negatif itu jadi sebuah bahan bakar nih. Kita bisa tunjukin ke orang lain kalau asumsi mereka itu salah. Stereotip yang mereka punya tentang kita dan ya bentuk badan kita itu sebenarnya salah juga. Yang ketiga itu yang biasanya orang sebut sebagai body positivity. Kita menyiapkan diri kita dan gak berusaha untuk mengubah diri sesuai dengan pandangan orang lain. Jadi ketika muncul banyak komentar-komentar negatif pun kita udah gak peduli lagi sama itu dan just be myself. Melakukan apapun yang aku rasa ini tuh otentik nih diri aku yang sebenarnya. Kita itu punya pilihan dan sebenarnya kita satu-satunya orang nih yang berhak untuk mengubah bentuk badan kita. Kita memilih apapun yang menurut kita best for us, karena sebenarnya kita yang paling tahu kan tentang kondisi tubuh, kondisi mental, dan masalah-masalah hidup kita itu juga kita juga sendiri yang tanggung. Intinya sesuatu yang fisik itu sebenarnya gak perlu lagi ya diungkit-ungkit atau dikomentarin, karena fisik itu adalah sesuatu yang terlihat dan si pemilik tubuhnya itu juga pasti udah tahu nih tentang hal itu. Jadi, there's no use of pointing it out anymore. Sebelum menilai fisik orang lain, mendingan disimpan dulu deh kata-katanya dan dipakai untuk refleksi diri aja, daripada keluarin kata-kata yang gak membangun. Semoga episode kali ini bukan cuma bisa menghibur teman-teman yang mungkin pernah mengalami body shaming, tapi juga bisa reach ke banyak orang di luar sana, membuka pikiran mereka kalau ada sisi yang lain dari
pemikiran mereka. Kalau teman-teman mau bantu buat nambah awareness nih tentang hal ini ke sekitar kamu, boleh banget di-share podcast ini ke sosmed atau mungkin ke grup teman-teman, ke keluarga, dan lain sebagainya. Salam aku, Bella. Semoga harimu menyenangkan.